Hai parents, hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan ibu yang mengasuh dua anaknya yang memiliki kebutuhan khusus dan juga kebutuhan khusus yang berbeda. Ibu ini akan cerita roller coasternya, suka dukanya, tantangannya, dan kesulitannya dalam mengasuh anaknya. Dan juga tips-tipsnya untuk mengasuh dengan tepat dan tetap mengoptimalkan perkembangan mereka. Mau tahu? Ikuti videonya sampai selesai ya. Jangan lupa share dan like kalau kamu suka. Dadah! Nah, parents, hari ini kita mau ngobrol seru dengan salah satu rekan saya. Beliau praktisi juga. Cuma nanti beliau mungkin yang akan jelasin lebih banyak kali ya tentang profesinya dan kegiatan sehari-hari. Oke, halo Mbak Tirza. Oke, halo Nadia. Sebelumnya kita udah ngobrol kayak udah panjang, udah hampir 20 menit ya Mbak ya. Malah Ya. lupa direkam gitu ya. Iya, tadi pembukaannya aja panjang ya. Pembukaannya panjang, udah lama nggak ketemu satu. Terus ceritanya memang sangat-sangat buat saya belajar banyak gitu dari pengalaman Mbak Tirza. Mungkin bisa dimulai dengan memperkenalkan diri dulu Mbak, kegiatan profesi. Dulu ya. Ya, baik. Halo parents semua, nama saya Tirza Tamalia. Saya psikolog anak dan remaja yang adalah juga orang tua dari dua anak berkebutuhan khusus. Anak saya yang pertama itu didiagnosis autism spectrum disorder. Usianya waktu itu sekitar 2,5 tahun. Lalu yang kedua, setelah nunggu agak lama gitu ya, saya dapat anak kedua. Ternyata anak kedua saya itu terlahir dengan kondisi congenital rubella syndrome yang diketahuinya setelah lahir. Jadi sekitar usia 1 bulan baru terdeteksi mengalami rubella syndrome. Gitu sih. Kegiatan saya sekarang ini ya freelance. Masih membantu untuk kalau ada bimbingan mahasiswa atau ya kegiatan seperti inilah, sharing pengalaman atau ya sebagai narasumber. Tapi untuk praktik sendiri karena membutuhkan komitmen dan kesungguhan hati, karena saya suka banget sama pekerjaan saya, jadi saya pikir saatnya sepertinya belum, karena saya mau fokus dulu ke dua anak saya gitu ya, yang masih sangat membutuhkan pendampingan saya di rumah. Begitu, Miss Nadia. Iya. Iya, udah dirayu-rayu ya dulu Mbak Tirza ya untuk diajak praktek, tapi memang saat ada ini waktunya, pasti ada waktunya. Pasti ada waktunya ya. Gitu ya. Kalau anak saya nanti sudah lebih, ya paling enggak mungkin bisa dilepas atau mulai menuju ke mandiri, ya pasti bisa sih, akan kembali lagi karena udah kangen banget juga nih. Amin. Iya. Tadi bisa ceritain nggak Mbak? Berarti kan proses diketahui bahwa anak kedua ya ada congenital rubella syndrome itu setelah lahir, bahkan sebulan setelahnya ya. Biasanya itu kan diketahui sebelum lahir ya Mbak ya? Ya, bisa saat kehamilan sebenarnya terdeteksi ya. Tapi waktu itu memang kami waktu itu sedang di Kota Medan ya. Saya ikut suami saya waktu itu di sana. Terus waktu hamil itu memang di awal-awal itu sempat ada di trimester pertama, sempat ada seperti agak masalah gitu ya. Jadi dibilang janinnya sepertinya kurang kuat, tapi lebih ke situ sih, dibilang bahwa ini janinnya kayaknya kurang kuat ya, lalu dikasih kayak suplemen atau saya nggak kurang tahu, tapi untuk penguat kandungan gitu ya. Kemudian memang saya waktu itu di sekitar antara week 3 sampai week 5, saya lupa ingat, itu ngerasa ngalamin kayak campak gitu ya. Lalu karena saya tahu campak itu bahaya sekali untuk ibu hamil, saya kemudian periksa gitu mulai dari dokter umum, waktu itu secepatnya ke dokter umum kan, karena dokter spesialis harus nunggu dulu gitu prakteknya. Ke dokter umum, terus dibilang memang ya kemungkinan campak, tapi coba dulu deh periksa lagi ke dokter kandungan karena takut kalau dikasih obat atau apa nanti nggak cocok. Ya udah, akhirnya saya pergi ke dokter spesialis kandungan, terus dibilangnya bukan campak ini Bu, kalau campak Jerman ibu harusnya sudah demam tinggi dan
merah-merah di badan itu harusnya sudah lebih banyak gitu dan lebih penuh gitu. Sementara saya waktu itu hanya di beberapa spot aja gitu dan nggak banyak gitu ya memang. Oh. Nah, dan saya nggak demam. Memang waktu itu cuma kayak meriang-meriang gitu. Nah, udah akhirnya saya malah yang nanya, nggak perlu tes darah ya dok gitu ya. Oh ngapain bu, mahal gitu ya. Nah itu mungkin itu lesson learn juga ya buat saya sampai sekarang kalau ketemu dengan orang tua yang sedang mempersiapkan kehamilan atau mungkin yang lagi mau merencanakan pernikahan gitu. Pokoknya jangan ragu-ragu kalau memang bisa tes TORCH sebelum kehamilan. Lebih baik mengeluarkan sejumlah uang yang terasanya besar itu sebenarnya nggak ada artinya kalau dibandingkan nanti sudah kena itu ya, bayinya sudah kena congenital rubella syndrome, karena itu bukan cuma berjumlah juta ya, tapi ratusan juta yang bisa habis gitu untuk semua prosesnya ya. Betul. Jadi artinya jangan terlalu berhitung lah untuk yang seperti itu. Dan memang ya mungkin kalau bisa kasih saran sih dari pelajaran yang saya dapat, memang perlu sekali untuk mencari tenaga medis yang aware ya dengan masalah-masalah terutama kayak virus TORCH itu ya. Artinya tidak menggampangkan kayak wah ini ya kayak waktu itu saya dibilangnya cuma alergi lah seperti itulah. Jadi ya tapi gimana ya, pada saat itu saya juga bingung ya karena sudah merasa ke dokter spesialis tapi ya dapat sarannya seperti itu ya saya turuti, dan memang yang membuat saya nggak terlalu curiga lagi di kemudian hari adalah waktu saya ganti dokter kandungan pun saya ganti ke dokter yang lain, itu juga kandungan saya dibilang oke terus tuh sampai hari mau melahirkan. Tanda-tandanya. Jadi nggak ada keluhan lain ya Mbak ya? Nggak ada keluhan lain, sampai lahiran pun banyak juga yang dokter-dokter spesialis anak yang menangani anak saya si Luther itu sampai nggak percaya loh bahwa Luther itu bisa lahir dengan kondisi bulan lahirnya cukup gitu ya. Lahir di week 40 waktu itu ya. Kemudian berat lahirnya juga cukup gitu ya. Dia waktu itu 3,2 gitu lahirnya. Wow, bagus banget beratnya. Lahir normal. Dengan kondisi defek jantung yang sangat parah gitu ya, ternyata gitu. Itu saya nggak tahu deh itu. Ya saya anggap itu suatu ini ya anugerah ya mungkin ya. Kalau kita pikir mungkin dengan akal sehat kok kayak gak masuk akal ya gitu ya. Dia bisa baik-baik saja dan bisa pulang dengan pulang ke rumah gitu. Paling cuma waktu itu ada kuning di sinar, tapi dokter anak yang visit juga nggak melihat ada hal-hal lain sih gitu. Satu lagi yang waktu itu saya kelolosan adalah rumah sakitnya tidak menyediakan screening bayi baru lahir. Itu penting banget. Dan itu penting banget ya. Mungkin kalau di Jakarta banyak sekali rumah sakit yang sudah ada screening bayi baru lahir ya. Kalau di Medan waktu itu sayangnya rumah sakit tempat melahirkan tuh nggak ada gitu. Jadi ya itu mungkin lolosnya di situ juga sih, karena kalau udah ada screening bayi baru lahir, kemungkinan besar kan jantungnya udah terdetek ada masalah dan pendengarannya juga harus lolos tuh, udah dari tes OAE-nya harusnya udah ada tanda-tanda refer gitu ya. Iya. Tes selanjutnya begitu ceritanya. Menarik banget ya Mbak. Berarti setelah 1 bulan itu baru diketahui ada keluhan apa tuh Mbak di 1 bulan itu? Keluhannya adalah sejak pulang gitu ya. Sejak pulang itu anak saya itu si Luther tuh rewel banget. Rewel sekali ya. Rewel yang benar-benar ya biasalah awal-awal mungkin ibu saya sama ibu mertua saya bilangnya ini ASI-nya kali ya nggak cukup, atau apalah alergi. Sempat juga dibilang, sempat kita konsul ke dokter anak dibilang kolik lah gitu ya, segala macam. Akhirnya memang karena saya juga tipenya sebenarnya penasaran juga gitu ya, masa sih kolik tapi kayak gini ya, dan masa udah saya coba berbagai cara tapi masih tetap rewel sekali, rewel yang sangat-sangat istilahnya nggak bisa didiamkan dengan berbagai cara yang biasanya bisa menenangkan anak ya.
akhirnya kita coba ke dokter anak yang lain, terus kebetulan dokternya agak teliti tuh meriksanya ya, terus dia dengar kok ini jantungnya ada murmurnya ya, ada suara bisingnya gitu ya. Terus boleh saya rujuk ke dokter spesialis jantung anak nggak? Oh boleh dok, kalau memang dirasa perlu, kenapa enggak gitu ya. Saya sih sangat terbuka kalau dirujuk-rujuk gitu ya, asal memang ada ininya ya, penjelasannya gitu ya. Kemudian ya udah dari situ deh ketahuan kita ke dokter spesialis jantung anak, eko. Bukan cuma bocor yang biasanya kalau anak rubella tuh PDA, ini memang kondisi jantung sebelah kanannya nggak terbentuk dengan baik. Jadi ada PDA, ada apa macam-macam deh, ada PFO ya, pokoknya ada banyak sekali, kompleks lah istilahnya masalah jantungnya, sehingga memang solusinya adalah Luther itu harus menjalani operasi jantung terbuka, dan itu nggak bisa dilakukan di Medan. Itu sebabnya kami pindah ke Jakarta dan sudah deh menjalani segala macam pemeriksaan lain dan operasi-operasi lainnya gitu. Berarti kalau misalnya mungkin bisa dijelasin congenital rubella syndrome itu seperti apa sih Mbak sebenarnya? Mungkin buat orang awam ya. Benar-benar. Jadi ini memang mungkin banyak yang masih bingung ya. Ini sebenarnya pertama yang harus kena sakitnya itu adalah ibunya yang sedang hamil ya. Jadi bukan bayinya yang kena. Bayinya itu ketularan dari ibunya. Ibunya yang sedang hamil itu biasanya kalau memang belum punya antibodi rubella, nah dia akan kena tuh campak Jerman atau rubella itu, kemudian nanti akan terinfeksi atau tertular ke anaknya, ke bayinya lah ya. Nah, biasanya dalam kandungannya Mbak ya? Ya, biasanya, nah itu tergantung sekali nanti trimester keberapa tertular rubellanya itu. Kena rubellanya itu apakah di trimester 1, 2, atau 3. Semakin dini kenanya, semakin banyak defeknya. Misalnya kayak saya waktu itu kenanya memang di trimester 1, jadi memang pada saat pembentukan organ-organ, sehingga banyak sekali defeknya, mulai dari matanya kedua-duanya katarak, kemudian pendengarannya dua-duanya tuli sangat berat, kemudian jantungnya juga itu ya saya bilang sebelah kanannya nggak terbentuk sempurna, sehingga memang kena penyakit jantung bawaan yang kompleks. Lalu ya paling tidak itu sih yang biasanya ciri-cirinya, mata, jantung, kemudian pendengaran. Nah yang lain-lainnya juga ada gitu, tapi ini sangat unik per kasus ya. Ada yang pencernaannya bermasalah, ada juga yang ada masalah di otak gitu ya, entah itu nanti jatuhnya jadi mikrosefali, entah itu jadinya nanti ada meningitisnya, atau nanti jadi malah ada cerebral palsy-nya, macam-macam, beragam sekali, dan makanya tidak bisa tidak bisa membanding-bandingkan satu kasus dengan kasus rubella yang lain begitu saja ya, artinya karena mereka biasanya tiap anak tuh ada kompleksitasnya masing-masing. Tapi ada juga yang karena mungkin ibunya tertular rubellanya itu di trimester 2 atau trimester 3, ada yang mungkin hanya tuli saja gitu ya, dan ada juga mungkin yang hanya tuli dan katarak saja, tapi tidak ada jantung bocor yang parah ya, artinya mungkin kalaupun ada jantung bocor, tapi ada yang bisa nutup sendiri gitu ya dengan seiring berjalan waktu. Jadi ya kompleksitasnya beragam sih dari pengalaman saya gitu ya di komunitas rubella gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada tanda-tanda dan ciri yang khas sih dari rubella syndrome ini. Wow, sebelumnya kan baca-baca di buku aja ya Mbak ya, saya juga taunya, dan biasanya kalau kontekan sama Mbak Tirsa saya cuma tanya gimana Luther Mbak, apa kabar gitu, nggak pernah dijelasin sampai sedetail ini, dan ini rasanya apa ya, pertama kali dengar buat kita orang luar aja rasanya wow, ini nggak mudah banget buat anak itu, mungkin ya sebulan itu dia nangis terus karena nggak nyaman banget. Tapi yang buat orang tuanya, mungkin parents belum tahu kalau saya ngefans berat nih sama Mbak Tirsa. dari anak pertama ya, yang anaknya dengan autisme udah ngefans gitu. Apalagi sekarang ngelihat, maksudnya kalau di Instagram atau kalau kita kontekan kan Mbak Tirsa tuh kayaknya tough banget ya.
gitu. Tapi ini mungkin kalau tadi kita dari pihak luar aja dengernya mungkin juga nggak mudah gitu. Pertama kali Hmm. mungkin menerima diagnosa atau mengetahui Hmm. kondisi Luther yang sesungguhnya gimana tuh Mbak? Ya pasti ada ya masa-masa ininya juga ya, syok sih pasti ada ya. Jadi sesuai dengan teori bilang bahwa biasanya dimulai dengan syok ketika menerima diagnosis, saya juga mengalami itu ya, terutama kan karena yang ketahuan nomor satu adalah jantung ya, dan langsung disampaikan pada saat itu juga bahwa tidak ada cara lain adalah harus operasi jantung terbuka. Gimana ya rasanya ya waktu dengar itu, kalau sekarang cerita udah bisa ketawa ya, kalau dulu pas dengar itu pertama kali tuh rasanya tuh kayak nggak bisa berkata-kata lagi, terus saya malah sampai bilang ke suami saya inget banget, saya sampai bilang, "Kamu yang lanjutin aja ya ngobrol sama dokter." Saya cuma bilang gitu, karena saya ngerasa bahwa waktu itu, wah saya butuh waktu nih untuk mencerna ini semua gitu ya, dan saya kehilangan, biasanya saya kalau di dokter saya yang paling kritis ya, nanya ini, nanya itu, dan apa ya, istilahnya banyak mau tahu gitu ya, pengen banyak ngobrol sama dokter. Tapi waktu Luther dinyatakan bahwa ya dia memang punya defek jantung yang parah dan apa namanya harus segera dilakukan pertolongan, harus dioperasi jantung terbuka, itu rasanya kayak down banget lah ya. Sampai di rumah juga ya yang terjadi adalah nangis gitu ya. Punya kalau ngebayangin, apalagi kalau ngelihat si babynya lagi tidur, terus aduh masa harus dioperasi gitu ya. Tapi dan sebenarnya yang membuat saya down banget adalah dan harus berat sekali untuk menerima keadaan pada saat itu adalah bahwa kenyataan saya harus siap kalau memang ternyata anak ini nggak bisa terus-terus bersama kami gitu. Itu sih yang berat sekali, dan memang mungkin kalau ada orang tua lain yang mengalami ini juga saya tahu banget rasanya gitu ya. Itu benar-benar kayak gimana ya, kita lagi sayang-sayangnya sama anak gitu ya, terus kita harus mempersiapkan diri untuk mungkin nggak ketemu lagi sama anak ini gitu ya. Kalau memang ternyata namanya operasi, mungkin kan kita sebagai kalau kita yakin gitu ya bahwa operasi pasti berhasil, iya boleh sih. Tapi kita juga harus tahu yang namanya hidup itu bukan kita yang mengatur ya. Kalau memang ternyata memang jalannya tidak demikian, kita juga harus belajar nerima. Dan entah kenapa saya itu tipe orang yang selalu mempersiapkan diri for the worst gitu. Mendingan saya seperti itu menurut saya, daripada saya kayak kasih harapan palsu ke diri saya, terus saya kayak menunda-nunda menunda-nunda untuk menerima ini semua gitu. Jadi waktu itu saya emang bener-bener down banget, tapi saya inget banget waktu suami saya lagi menghibur saya, dia juga down sih sebenarnya. Terus saya bilang, kasih saya waktu gitu, saya masih grieving gitu dengan ini, tapi saya janji nggak bakal lama-lama, saya bilang gitu. Saya ingat banget, kamu nggak usah khawatir, saya janji nggak bakal lama-lama grieving, artinya berduka, saya nggak bakal lama-lama kok gitu, tapi saya masih butuh untuk nangis gitu. Terus ya udah, akhirnya benar, saya memang kayak menetapkan diri saya, pokoknya saya nggak boleh lama-lama. Bahkan saya waktu itu ingat banget, nggak boleh lebih dari seminggu ya gitu, karena nggak boleh lebih dari seminggu, karena anak ini saya harus bangkit dan harus mulai pemeriksaan. Ternyata nggak sampai seminggu sih, kayaknya saya cuma 3 hari atau berapa hari lah waktu itu. Akhirnya saya langsung kayak, ngapain ya di dalam kamar nangis-nangis, ngapain ya sedih-sedih gini, udah ayo perbaiki mood, saya mencoba benerin mood. Terus saya mulai cari-cari informasi, apa nih yang bisa saya lakukan duluan. Oke, mau periksa mata, pokoknya walaupun sebenarnya masih berat, tapi nggak apa-apa, saya kayak nyicil. Oke, saya udah mesti nelpon cari dokter mata, saya mesti cari dokter THT, dan saya mulai dengan berat hati texting ke teman-teman teman-teman saya di Medan gitu ya, saya tanya siapa rekomendasi dokter THT, siapa rekomendasi dokter mata gitu ya. Jadi ya akhirnya dijalanin, dan nggak tahu gimana ya, menurut saya sih ketika dijalanin
malah lebih mendingan loh daripada istilahnya daripada grieving terus di rumah. Tapi nggak tahu ya, mungkin setiap orang, saya sadar tiap orang kan unik dan mungkin punya caranya sendiri untuk mengatasi grieving ya. Artinya nggak saya bilang bahwa cara saya itu udah paling benar dan keren ya, tapi saya ngerasa waktu itu adalah saya justru merasa lebih nggak berdaya kalau saya diem-diem aja. Jadi saya mau do something gitu. Nah, abis itu baru deh dapat kekuatan untuk datang ke dokter satu, dokter lain, dan menyusun rencana kan harus pakai akal sehat ya, nggak boleh sambil melo-melo. Akhirnya saya putuskan kapan nih yang terbaik terbang ke Jakarta untuk bawa Luther. Akhirnya ya udah semua bisa dilakukan ya, karena saya juga udah bisa dibilang ya menerima dengan perlahan-lahan terus bangkit. Ya udah, akhirnya begitu sampai di Jakarta ya sudah semua juga dilakukan walaupun masih terus ups and down sih Nadia, karena ternyata pemeriksaan itu melelahkan secara fisik juga melelahkan banget gitu ya, capek sekali ngantrinya lama, kemudian ya belum lagi ngelihat misalnya Luthernya tuh nangis ketika diperiksa ya, nggak nyaman ya, prosedur yang nggak nyaman itu biar gimana pun saya sih nggak pernah kelihatan nangis ya di depan dokter atau apa ya, tapi sebenarnya dalam hati juga nggak nyaman sih gitu, nggak nyaman dan mau dibilang oh kayaknya baik-baik aja ya gitu, kayaknya tough banget ya ngadepin itu semua, enggak juga gitu, itu semua terekam kok, ada semua di memori saya dengan baik bagaimana anak saya nggak nyaman, diperiksa ini, diperiksa itu, kemudian prosedur-prosedur sebelum operasi itu kan nggak ada yang nyaman ya, itu juga ini sih masih terekam dengan baik, tapi saya tidak berusaha menjalani dengan ini aja sih, tidak terlalu dibawa tidak terbeban terlalu berat gitu ya, karena kalau saya tahu kalau sayanya drop, saya down, semua yang sudah direncanakan itu juga bisa bubar gitu ya. Karena kayaknya memang saya ngerasa itulah mungkin kekuatan para ibu ya gitu ya, strong banget, bisa selain multitaskingnya yang hebat banget ya ibu-ibu ini, tapi memang biasanya di keluarga anak berkebutuhan khusus tuh mostly ibu yang banyak berperan sebagai motornya ya, dia yang menggerakkan untuk mencari pertolongan, kemudian ya itu untuk mengasuh, kemudian ya merawat anak ketika misalnya post operasi atau melakukan PR dari terapi dan sebagainya gitu ya. Itu dengan tertatih-tatih ya, dengan kondisi emosi yang harus terus ditata sih setiap hari. Gitu. Kalau tadi Mbak Tirza cerita juga sebenarnya proses penerimaan waktu terima, tahu sebenarnya ada apa dengan Luther pertama kali, kan tadi bilangnya kayak teori tuh. Memang ada teorinya juga ya Mbak sebenarnya kalau proses penerimaan bagi orang tua ya? Ya, ada. Ada. Jadi kalau menurut ada sebuah teori namanya stage theory, itu teori itu dibuat berdasarkan hasil penelitian dari sekelompok orang tua yang memang baru saja mendapatkan diagnosis atau baru menerima kabar atau diagnosis tentang anaknya ya gitu, dan ditemukan bahwa ternyata punya kesamaan ya gitu, bahwa ya mungkin ada tahap-tahap yang dilalui. Yang pertama itu adalah biasanya shock dulu ya gitu, kemudian setelah shock gitu ya, setelah benar-benar kaget, bahkan bisa kebayang nggak itu diagnosisnya itu bisa terjadi di masih ruang pemulihan gitu ya. Setelah melahirkan kan ada juga yang nggak kebayang tuh shocknya kayak gimana ya, karena kalau saya kan sempat pulang dulu ya, dua-duanya saya selalu udah di rumah gitu ya, pergi ke suatu tempat baru dapat diagnosis. Saya nggak kebayang sih gimana ibu-ibu yang atau keluarga yang menerima diagnosis pada saat itu juga, pada saat anak baru dilahirkan. Nah itu mungkin dari shock itu, kemudian biasanya setelah shock itu kan ada rasa marah gitu ya, marah karena dan kecewa gitu ya sama keadaan. Kenapa sih kayak begini ya? Dan yang paling sering terjadi itu adalah kalau kita udah mulai
berpikir bahwa kayaknya saya orang baik deh gitu ya, saya Iya, nggak iya, iya. buat salah apa-apa, saya juga kayaknya hamilnya jaga kesehatan, makan buah gitu ya, olahraga, kok begini ya gitu ya, bayi saya kenapa seperti ini atau anak saya kenapa begini ya gitu. Nah itu biasanya ya mengalami ada perasaan-perasaan yang campur aduk lah, antara marah, sedih, kecewa juga ya. Dan itu bisa juga bukan marahnya selalu diarahkan ke orang lain ya, bisa juga ke diri sendiri gitu ya, merasa bahwa diri sendiri itu tidak mampu jadi ibu yang baik, karena kan anak mau nggak mau lahirnya dari ibu ya gitu, ngerasa bahwa aduh aku kok menghasilkan anak yang tidak sempurna misalnya seperti itu, atau marah juga bisa marah ke Tuhan gitu, karena ya itu tadi, kok saya kayaknya saya udah jadi orang baik, saya rajin ibadah, kenapa ya kok malah dikasih cobaan gitu ya, misalnya bisa saja seperti itu. Ya kemudian mungkin ada juga yang mengalami tahapan, tapi artinya tahapan-tahapan ini nggak mesti selalu nggak pakem ya Mbak ya? Bukan ya, nggak pakem, dan ada yang mungkin nggak ada juga gitu. Bisa ada, bisa nggak ada. Tergantung bisa juga kayak ini ya, mengalami kayak bargaining itu apa ya, kayak ngerasa mungkin masih bisa ditawar kali. Oh mungkin kalau saya apa ya, oh saya kasih anaknya apa ya, nutrisi yang cukup, hilang kali ini gangguannya atau penyakitnya, atau yang sifatnya lebih ke tadi itu ya, hubungan dengan Tuhannya itu, oh kalau saya rajin ibadah, saya rajin doa gitu, mungkin kalau saya kembali ke Tuhan, mungkin ini akan hilang suatu saat gitu ya, bebannya anak ini atau masalah yang dialami anak ini gitu ya. Nah, ya seperti itulah, kayak berandai-andai, mungkin kalau saya melakukan A, keadaannya akan berubah gitu. Ya. Nah, biasanya kan ternyata tidak berubah gitu. Jadi, masuklah ke masa berikutnya, biasanya ketika ternyata tidak ada perubahan, mungkin ya keadaannya begitu-begitu saja, anak atau makin memburuk gitu ya, kondisi anak, ya itu akan terjadi ya, orang tua bisa berada di tahap yang justru menjadi depresi gitu ya, karena artinya benar-benar kondisinya down, dan ya banyak hal yang tidak berjalan sesuai ekspektasi atau sesuai harapan ya. Jadi ya mungkin ngerasa nggak mampu, nggak berdaya dan sebagainya, ya itu benar-benar membuat feeling depressed ya. Nah, tapi ini semua hal yang wajar sih, yang terutama perlu saya tekankan, artinya kalau ada orang tua yang sedang menonton lalu merasa seperti itu, you're not alone, ini adalah hal yang wajar terjadi, dan kalau memang tidak sanggup menjalaninya, ingat tadi, you're not alone gitu, cari bantuan, sharing, atau memang kalau butuh bantuan profesional, nggak ada salahnya loh gitu, karena sometimes ada orang yang butuh untuk dibantu bangkit lagi dari keterpurukannya. Kalau tadi saya cerita, ya mungkin saya termasuk yang bisa membantu diri saya untuk bangkit lagi gitu ya, tapi mungkin tidak semua seperti itu, dan tidak apa-apa gitu kalau memang itu bukan tanda lemah ya, tapi bahwa memang mungkin itu proses unik yang dialami setiap orang, dan tiap orang kan pemaknaannya beda-beda ya gitu terhadap anak gitu ya, terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Jadi itu sangat-sangat unik, jadi nggak bisa dipukul rata. Nah, kalau memang sudah itu dialami dan diatasi, dan ya sudah mulai mungkin mulai belajar menerima, ya akhirnya sampai ke tahap penyesuaian, dan ya diikuti dengan penerimaan ya, adjustment ya, sudah menerima, sudah mulai akhirnya menata apa yang perlu dirapikan, karena kehidupan dengan anak berkebutuhan khusus itu perlu ditata dengan baik ya, karena pasti ada banyak aspek yang menjadi kena dampaknya gitu ya, termasuk pekerjaan orang tua, kemudian pembagian waktu, lalu kebutuhan yang mungkin sangat beragam ya, ada yang sampai benar-benar butuh bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik menjalani operasi, kita tidak pernah tahu, karena tiap masalah, tiap gangguan tuh khas sekali. Nah, intinya banyak sekali penyesuaian, dan
kemudian kalau memang itu mampu dilakukan, maka kalau sudah bisa sampai ke tahap adjustment tadi itu akan sangat artinya baik sekali sih, dan bisa berfungsi dengan sepenuhnya gitu ya, hadir untuk anak gitu ya, kemudian melakukan tanggung jawab, karena kan anak biar gimana pun tanggung jawab orang tua. Betul. Gitu. Jadi yang harus pegang kendali ya pasti orang tuanya ya, yang membawa, yang proaktif untuk mencari informasi, yang belajar gitu tentang masalah anaknya ya harus orang tuanya. Jadi memang tidak mudah sih itu, ibarat kalau kayak grafik itu memang masih penuh dengan naik turun, bahkan sampai sekarang pun saya masih mengalami itu ya, artinya masih banyak ups and downs gitu ya, tidak selalu senang tapi juga tidak selalu susah gitu. Ya itu saya pernah ceritakan Nadia, makanya saya punya prinsip kalau lagi senang ya kita nikmati, kita rayakan hal-hal yang menyenangkan sekecil apapun, tapi kalau lagi sedih ya kita terima bahwa itu memang bagian dari kehidupan. Sebenarnya nggak punya anak berkebutuhan khusus juga begitu. Betul, kan pasti. ya, semua parents pasti ada ups and downs-nya, cuma memang kalau yang punya anak berkebutuhan khusus tuh ekstra gitu ya, pakai ekstra gitu, ekstra lebih susah. Dan mungkin apalagi kalau misalnya kita ngerasa wah kita benar-benar nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, nah itu benar-benar pasti sangat bingung sih, dan ya itu tadi, tapi ingat lagi bahwa kita nggak sendirian, selalu ada pihak lain yang bisa membantu kita, dan kita selalu punya Tuhan gitu yang percaya atau enggak pasti memelihara setiap orang gitu ya, yang memang percaya sama Tuhan gitu. Nah, jadi kita jangan ngandalin juga kemampuan kita sendiri sebagai orang tua gitu. Kita cuma manusia, jangan lupa selalu ya kita serahkan juga ke Tuhan, karena ya kita mau bagaimanapun kan tetap kita percaya bahwa ya semua rencana kita ya Tuhan yang menentukan itu bisa terjadi, bisa oke atau enggak oke gitu. Belajar menerima sih. Diizinkan atau enggak juga ya Mbak ya, gitu ya. Berarti kalau tadi banyak banget stage-nya juga, wajar juga ya ketika kita mungkin orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ngerasa marah, ngerasa syok, ngerasa mungkin melalui fase-fase yang tadi mungkin Mbak Tirza sebutin juga gitu. Tadi juga Mbak juga share juga, oh ada tips-tipsnya juga nih untuk tetap bisa menata stage itu supaya nggak melulu depresi, nggak melulu sedih, betul, marah, sehingga akhirnya kita harus punya nih cara-cara untuk membantu kita ya untuk lebih nyaman, karena anaknya butuh kita ya Mbak ya tadi ya, benar-benar butuh orang tuanya sebagai ya. Bayangin kalau kitanya berlama-lama di masa marah atau shock tadi ya, artinya nggak move on gitu ya. Segala sesuatu nggak move on kan nggak baik ya gitu. Harus move on gitu ya, harus bangkit gitu ya, karena pertarungannya itu baru dimulai justru pada saat itu. Saya ingat banget Dokter Herbowo tuh waktu itu bilang, jadi jangan putus asa gitu, karena ya justru perjuangannya tuh ketika mendapatkan diagnosis itu baru mau dimulai gitu ya. Jadi ayo berjuang gitu untuk mencari segala sesuatu, mengupayakan yang terbaik buat anak. Jangan pernah juga mengecilkan ini sih, peran kita sebagai orang tua ya, kayak artinya saya kan bukan dokter atau saya bukan psikolog atau saya nggak ngerti apa-apa. Semua bisa dipelajari, bahkan saya di komunitas rubella sendiri ya terutama itu ya, dan berbagai komunitas lain saya lihat banyak sekali contoh orang tua yang berdaya ya. Saya bilang berdaya kenapa? Karena mereka mau belajar sendiri mengenai anaknya. Mereka sangat penasaran tentang kondisi anaknya. Jadi mereka belajar otodidak dari cara apapun, belajar dari terapis, belajar dari dokter, mencatat gitu ya, mengikuti seminar, webinar, apapun lah. Artinya semua dilakukan untuk memahami anaknya, kondisi anaknya, karena ternyata dengan pemahaman itu akan sangat berpengaruh ke cara kita mengasuh ya dan menstimulasi anak gitu. Kalau semakin kita paham tentu akan beda deh caranya dibandingin kita
nggak tahu. Kalau banyak nggak tahunya yang ada lebih ke apa ya jadinya, mungkin bawaannya pengen marah-marah, Iya, kesel, terus ngebanding-bandingin. iya. Dulunya gitu sih, Sama kayak stres ya, Mbak ya kayak gitu. iya, stres sendiri karena nggak tahu apa yang mau dilakukan ya. Iya, iya, iya. Nggak tahu apa-apa, nggak punya ide, nggak punya wawasan tentang masalah anak, sehingga yang dilihat hanya masalah, 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 belum belum melihat ada peluang-peluang atau misalnya ada alternatif, ada solusi, ada Hmm. jalan keluar yang masih bisa dicoba-coba dan apa namanya? Ya itu tadi eh, kalau saya sih bilangnya kuncinya perlu penasaran sih. Jadi orang tua berkebutuhan khusus kalau nggak penasaran tentang anaknya, ya terus siapa yang mau masa psikolognya yang penasaran atau Iya, dokternya ya gitu ya. Jangan cuma mengandalkan tenaga profesional karena tenaga profesional tuh hanya bersama anak kan sebenarnya banget ya gitu. iya. Hmm. Eh, bahkan terapis pun kan cuma durasinya paling lama berapa 1 jam sama anak ya. Habis itu anaknya bawa pulang dan lebih lama Iya, sama orang tua. Jadi memang harus orang tuanya yang berdaya gitu, belajar, penuhi wawasan dan bilang sama diri sendiri kalau orang lain bisa, saya juga bisa gitu. iya, Jadi apa ya harus memang semangat sih kuncinya memang apapun yang terjadi iya. harus tetap semangat Ayo gitu. berjuang terus gitu ya. Ya berjuang terus gitu. Karena setiap anak dititipkan Tuhan pasti ada maksud baik. Walaupun mungkin seperti Mbak Tirza kan kita bukan sengaja bahkan tadi Benar, apa benar, kondisi-kondisi benar. tertentu kadang terjadi memang benar-benar dititipkan gitu. Tuhan Betul, betul, menitipkan pasti betul. Tuhan juga yang kasih kekuatan buat setiap orang tua. Betul, betul, Kuncinya betul. ayo move on nih. Kalau Iya kita benar, melakukan benar, sesuatu ya Mbak ya, kita benar. akhirnya ada hasilnya. Dan kalau Betul. misalnya kita ibaratin anak itu sebuah pohon, nah orang tuanya ini tanah-tanahnya. Apakah kita Benar. tanah yang subur atau enggak nih? Gitu. Betul, Nah, betul. bagus banget Mbak. Aduh, saya jadi terharu. Nah, mungkin ada tips-tips terakhir nggak Mbak buat para orang tua untuk menjadi Hmm, mungkin tanah yang subur atau untuk terus move hmm, on ya dalam kondisi-kondisi hmm. yang mungkin nggak mudah nih untuk mereka Iya, hadapi sekarang. benar. Ya, yang terutama untuk orang tua ya dia karena dia adalah ya itu tadi ya yang memperjuangkan, yang akan membantu sebagai istilahnya motornya ya, yang menggerakkan anak gitu ya untuk mendapatkan bantuan, maka ya pastinya orang tuanya dulu yang harus membenahi diri sendiri ya, dimulai dari merawat diri sendiri atau self care itu perlu gitu ya. Kalau mungkin parents tahu ada sebutan me time itu kan ngetop banget ya sekarang. Oh, semua orang kayaknya pengen punya me time. Tapi kalau untuk orang tua berkebutuhan khusus bisa bisa ditanya deh satu-satu me time-nya beneran ada nggak sih gitu ya? Tapi sebenarnya me time itu ada kok, bisa bisa selalu ada. Itu bagaimana penghayatan kita aja sih Ya, gitu ya. Dan bagaimana cara kita berpikir ya? betul, me time itu kan nggak harus panjang, nggak harus berjam-jam di salon gitu ya atau spa, enggak. Tapi bagaimana kita apa namanya sekedar berapa menit aja itu udah bisa jadi me time gitu ya. Intinya adalah bagaimana memang betul-betul menikmati mindful ya, mindful apa mencari hal-hal menyenangkan dari keseharian ya. Kan kita pasti punya sesuatu yang menjadi hobi, punya hal kesukaan. Misalkan me time kayak contoh yang sesimpel me time saya saat ini adalah saya minum teh susu aja tuh udah seneng banget. Sebenarnya dulunya kopi, tapi karena apa punya masalah asam lambung jadi kopinya babai dulu. Saya berusaha baik pada diri sendiri karena saya tahu kalau asam lambung saya kumat nanti saya tidak bisa apa namanya ya istilahnya Maksimal ya. menjaga anak-anak saya. Iya, karena kalau udah kambuh itu malah jadi kayak apa lemes, uring-uringan gitu ya. Jadi saya nggak bisa berfungsi dengan baik justru. Jadi ya itu tadi mesti pintar-pintar jaga diri sendiri. Kalau udah tahu ada hal-hal yang nggak boleh, jangan justru diundang-undang untuk ini ya membuat jadi penyakit gitu ya. Kalau bisa tetap istirahat yang cukup, yaitu makan yang teratur, jauhi hal-hal yang memang sudah menurut dokter tuh harus dipandangin gitu. Kemudian ya itu tadi menikmati hal-hal kecil
kayak baca buku, dengerin musik, nonton drama Korea kayak gitu ya. Nggak harus satu episode 10 menit atau berapa juga udah cukup gitu ya. Tapi kalau bisa sih yang bikin moodnya uplifting ya, jangan yang drakor yang sedih-sedih lah gitu kalau mau nonton drakor. Kalau bisa sih cari yang bisa membuat mood jadi lebih baik ya, karena kalau jadi sedih-sedih ntar malah ini ya susah balikin moodnya lagi kalau mau main sama anak atau harus dampingin anak. Kemudian yang berikutnya setelah bisa menjaga diri sendiri, komunikasi dengan pasangan, karena orang tua kan bukan cuma satu, pasti ada ibu, ada ayah, ada mom, ada dad ya, jadi harus kerjasama, komunikasinya juga harus baik. Kalau bisa memang punya duduk bareng menentukan sebenarnya ini kita visinya apa gitu ya, atau istilahnya mau ke depannya mau gimana gitu, karena masalah yang biasanya juga umum di keluarga anak berkebutuhan khusus adalah parentingnya gitu ya, di antara parentsnya, entah itu beda pengasuhan atau masih saling salah-salahan, gara-gara kamu nih anaknya jadi punya masalah ini, atau di keluarga saya mah nggak ada nih yang punya punya masalah ini, keluarga kamu tuh pasti ya gitu ya. Kalau masih salah-salahan berarti kan belum menjadi satu tim ya, padahal harus jadi satu tim. Jadi duduk bareng dulu, selesaikan masalah-masalah antar orang tua. Tapi kalau memang situasinya boleh buat tidak ideal, misalnya mungkin salah satu mungkin hanya ibunya dulu yang merasa anak ini harus segera ditolong, atau ibunya lebih banyak berperan, nggak apa-apa gitu. Maju terus, lakukan yang terbaik buat anak sambil terus berusaha menggandeng gitu ya pasangan kita untuk ikut gitu. Percaya deh, pasti kalau dilakukan terus menerus itu akan berhasil. Karena saya juga dulu awalnya nggak, di anak pertama saya, suami saya juga nggak langsung jadi satu tim tuh sama saya gitu loh. Karena sempat ada kayak saya juga ngalamin kok gitu, bukannya langsung mulus, langsung jadi tim tos gitu ya, sepemahaman, enggak. Dulu awalnya juga sempat ngerasa bahwa ngapain sih terapi, kok kayak cuma main-main doang, bayarnya mahal gitu ya. Nah, ada pemikiran gitu, tapi kalau kita yakini bahwa kita butuh misalnya pasangan kita untuk menjadi satu tim, kita terus tunjukkan juga bahwa konsistensi kita sebagai ibu ya, untuk menjalani pemeriksaan atau membantu anak melewati terapi-terapi itu ternyata penting dan membuahkan hasil. Pasangan kita juga akan lihat kok gitu ya, dan nanti bisa berbarengan gitu menjadi satu tim untuk mensupport anak. Karena kalau dua-duanya udah jadi involved atau terlibat, akan jauh lebih baik dan jauh lebih ringan terasanya gitu. Itu komunikasi, kemudian support system. Kita bukan cuma keluarga itu bukan cuma isinya, bukan cuma keluarga inti, kita juga butuh bukan ayah ibunya bukan cuma ayah ibu, apalagi di Indonesia kita juga mungkin punya keluarga yang lain ya, anggota keluarga lain yang tinggal di rumah, entah itu mungkin kakek nenek gitu ya, atau mungkin ada om tantenya, atau kalaupun bukan keluarga, mungkin ada juga significant person buat keluarga ini, misalnya sahabat gitu ya, atau support system juga bisa datang dari tenaga profesional, entah itu dari dokter spesialis, dari psikolog, dari terapis. Kalau saya sih udah ngerasa psikolog dan terapis itu dan dokter itu adalah tim saya, dan terapi itu adalah rumah kedua saya, tempat terapi gitu ya. Jadi yaitu kita yang harus sebagai orang tua menciptakan perasaan memiliki. Kalau kita kayak ngerasa ke tempat terapi males lagi, atau kayak ngelihat gedungnya aja udah males gitu ya, apalagi mau masuk. Nah, kalau seperti itu sikapnya, pasti nggak akan bertahan lama deh bawa anak ke tempat terapi. Padahal kalau ditanya, emangnya terapi anak berkebutuhan khusus berapa lama? Kita nggak pernah tahu. Bertahun-tahun. Jadi kalau mau bertahun-tahun nyaman kan harus dibuat kayak rumah sendiri ya. Kita nyaman bawanya, ibunya senang gandeng anak ke tempat terapi, anaknya juga senang gitu datang ke tempat terapi. Harus seperti itu supaya bisa
konsisten menjalani dan tidak on off lah ya, atau pindah-pindah tempat terapi gitu. Idealnya sih seperti itu yang dia, yang paling Iya, tidak iya, iya. bisa. Sebenarnya caranya bisa banyak banget gitu ya, Banyak. bisa saya bisa panjang banget kalau ngomongin soal special needs gitu ya. Mungkin nanti beberapa juga bisa bisa saya share di webinar yang tanggal 28 gitu ya. Tenang aja masih. Dan juga kalau nanti mau tanya-tanya, mungkin parents mau nanya juga bisa di Iya, iya, iya. tanggal 28 gitu. Nah, Silakan buat saja. parents mesti tahu nih kalau Mm-mm. Mbak Tirza adalah salah satu narasumber seminar Mm. parenting online di GCDC tanggal 28 yang akan Oh membahas iya, tentang betul. peran pengasuhan dan juga bagaimana support system orang-orang tadi tuh. Hmm. Kan nenek kakeknya mungkin beda Iya. pendapat, suami istri, untuk membantu akhirnya proses intervensi ataupun proses nanti mengembangkan anak ini untuk lebih optimal. Nah, itu penting Hmm. banget loh, karena orang tua dan orang di sekitar itu adalah tanahnya ya Mbak ya. Betul, betul. Nah, kalau saya hari ini belajar banyak dari Mbak Tirza, pertama Hmm. proses kehamilan tuh benar-benar harus dipersiapkan Betul, gitu. betul. Banyak sekali kelas-kelas yang bisa diikuti mungkin atau Iya, diketahui benar. karena kita perlu persiapkan nih dari segi pemahaman pengetahuannya pun sebagai orang tua nggak ada sekolahnya. Yang Betul. kedua tadi screening setelah lahir. Oh kan kadang Iya. ada yang masa bayi baru lahir di screening gitu kayaknya gimana, tapi itu penting banget ya Penting, untuk kita penting. mengetahui apa yang perlu dioptimalkan. Benar, Dan benar. ketika memang mungkin kondisinya saat ini anak kita dengan kebutuhan khusus, Hmm. apa ngerasa marah, sedih, itu proses yang akan kita lalui, tapi jangan lama-lama ya Mbak, kalau tadi Mbak bilang ya. Benar, benar. Jangan lama-lama. Lama-lama, karena kuncinya di orang tuanya, dan yuk kita sama-sama terus belajar. Ikuti juga sesinya Mbak Tirza nih, karena akan dibahas sangat dalam tentang bagaimana kita membantu si tanah yang subur ini untuk mengembangkan anak-anak kita. Iya, Aduh, benar. makasih Mbak. Aduh, Sama-sama. terharu banget. Iya. Terakhir mungkin saya selalu percaya setiap anak yang Tuhan titipin tuh spesial gitu, pasti ada kelebihannya. Oh, kita sering lihatnya negatifnya, tapi tadi Mbak juga sharingnya, saya lagi belajar sekarang cari strength-nya Luther nih, dan itu Betul. bukan hanya anak berkebutuhan khusus loh, anak-anak kita Benar, semua benar. pun punya strength-nya. Benar. Jangan lupa untuk dicari itu, Betul. dan terus semangat. Iya. Iya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama.